Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember 2021. Jadi seperti biasanya untuk saham mingguan, saya akan bahas 6 saham per video ya. Untuk yang lainnya, playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Adaro Energi ya. Jadi Adaro Energi ini salah satu saham emiten batubara yang lagi bagus ya. Jadi kenaikannya dia sudah breakout. Sebelumnya kan dia sempat naik tinggi sampai 1980, kemudian koreksi sampai 1585 ya. Testing area ini ya, swing high sebelumnya ya. Jadi sudah saya sebutkan. Ini garis-garisnya support resistennya sudah saya berikan. Resisten terdekatnya di 2070. Memang minggu lalu sempat high-nya di 2080. Jadi posisi sekarang kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Jadi kalau kita perhatikan high-nya di sini sebelumnya kan 1830 ya. Sebenarnya selama di atas 1830 dia masih cukup bagus lah seperti itu ya. Maaf di sini 1980 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 1980. Maksimum ya stop lossnya atau trailing stopnya di 1900 ya. Selama di atas 1900 saya yakin dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 2070 dengan target price-nya di 2290 dan 2650 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kenaikannya masih cukup bagus. Memang mungkin ada yang kalau beli sekarang takut sebelumnya ini pas naik 2-3 minggu naik, kemudian dia koreksi berminggu-minggu ya. Apakah ini 2-3 minggu naik, apakah bakalan koreksi lagi? Kita nggak akan tahu pasti ya. Yang pasti di sini selama di atas 1900 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya kenaikannya. Nah, jadi yang mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher, breakout ke atas 2070 lagi atau 2080 ya, high-nya minggu lalu boleh buy target price-nya di 2290 dan 2650. Itu dari weekly-nya ya untuk ADRO. Nah, kalau untuk dari daily-nya ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Naik ke atas 2100 boleh tambah lagi, breakout ke atas 2200 boleh tambah lagi, target price-nya bisa sampai 3200 bisa ya. Belinya setiap penempatan 100 saja ya kalau mau tambah lagi ya average up-nya ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 1970 dan maksimum di 1870. Itu stop loss-nya atau trailing stop-nya. Kalau mau buy on weakness ada dua area di 1715 atau 1870. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1870, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk ADRO, mudah-mudahan masih sukses naik. Berikutnya untuk PTBA. Memang PTBA ini sebelumnya saya gambarkan sebagai rounding bottom ya. Tapi di sini belum terbentuk, dia malah ini sepertinya bentuk seperti cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Tapi bisa juga ini seperti reverse HNS ya. Ini left shoulder-nya, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Jadi intinya di sini selama di atas 2540 sebenarnya dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 2870 ya. Dengan targetnya di 3100 dan 3180. Itu untuk PTBA. Jadi masih ada peluang. Kalau stop punya sih pasang aja trailing stop dan stop loss-nya ya. Jangan terlalu buru-buru take profit juga. Selama di atas 2540 saya yakin masih ada peluang untuk breakout ke atas 2570 ke atas ya. Itu untuk weekly-nya. Untuk daily-nya garis-garisnya sudah saya gambarkan agak sedikit beda ya. Area buy weakness sudah saya gambarkan di sini ya, 2560 ya. Jadi ini memang sudah berhasil rebound. Yang rajin menonton ya, mencatat ya, pasang automatic order harusnya sudah buy, naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2720 tambah lagi. Jadi ya sudah punya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 2630 dan 2560. Itu yang pakai daily ya. Kalau weekly tadi pakai acuan yang garis support dan resistance-nya untuk weekly-nya. Kalau yang daily ya lihat yang daily. Ini kalau dia breakout ke atas 3000 masih ada peluang ke 3100 dan 3180. 3180 ini adalah kalau kita perhatikan ini adalah swing high yang sebelumnya di sini ya. Jadi dia masih mampu breakout lagi masih ya. Bisa sampai target Fibonacci extension 127,2% di 3670 mungkin aja ya. Kalau kita perhatikan di masa kejayaannya sebelumnya dia bisa sampai 5000 ya. Apalagi harganya sih memang sudah turun dari puncaknya sebelumnya ya, harga batubaranya ya. Tapi yang terakhir harganya sekitar sebentar saya cekkan ulang ya, takutnya saya lihat sekitar kurang lebih harga terakhir sekitar harga 168an ya kurang lebih ya, ingat saya. Jadi selama di atas 150 menurut saya sih
saham batubara ini kedepannya masih potensial ya, baik secara fundamental maupun pergerakan harganya masih kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk emiten PTBA. Berikutnya ITMG. Jadi setelah naik tinggi kemudian dia koreksi, ini cenderung sideways memangnya ya. Kalau kita perhatikan weekly-nya selama di atas 18.500 sebenarnya masih ada harapan untuk naik lagi ke atas 21.000. Memang ITMG ini pernah naik ke atas 21.000, nggak lama lagi turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi ya. Nah ini apakah bisa breakout lagi Pak Sunar? Ini jangan-jangan breakout turun lagi karena masih sideways. Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Jadi kalau breakout ke atas 21.000 menurut saya sih mau buy silakan ya. Tapi jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya. Target berikutnya di 23.600 dan 27.000. Apakah masih peluang? Menurut saya sih peluangnya masih ada ya. Selama dia bertahan di atas 18.500. Ya seperti itu ya. Itu dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya, ini gambarnya area buying weakness sebelumnya di 22.000 ya. Ternyata dia turun. Ini resisten 22.000 lumayan kuat ya. Dan sekarang dia di area ini, area buying weakness sebelumnya saya kasih di 18.750. Memang belum dikasih ya. Sempat koreksi tapi masih di atasnya 19.550. Yang mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja, buynya bertahap, pasang stop lossnya di 19.550 ya. Selama dia berada di atas 19.550 masih ada peluang nggak ya dia breakout ke atas 22.000. Jadi mau buy sekarang boleh, buynya bertahap aja. Setiap kelipatan 100 atau kelipatan 500 mau tambah lagi silakan ya. Nah ini untuk ITMG targetnya di 22.000 dan 22.500. Kalau dia berhasil breakout ke atas 22.500, kemungkinan besar ini 24.000 dan 26.000 masih bisa ya. Masih bisa naik lagi, masih bisa. Jadi memang arahnya sebelumnya sudah saya gambarkan ya, ini downtrend ya. Sempat breakout ke atas garisnya, kalau kita tarik garis downtrend lainnya, sempat breakout kemudian dia gagal lagi ya, cenderung sideways sekarang ya. Sidewaysnya lumayan lebar sih, sekitar 18.000, sebentar ini berapa ya? Sekitar 19.025 sampai dengan 22.000 lah kurang lebih ya sidewaysnya di jalur downtrendnya ya. Jadi hati-hati aja, memang cara primary trend sebenarnya trennya masih cukup bagus lah ya. Ini cenderung sideways ya. Jadi kita jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Masih ada peluang sampai dengan awal tahun depan masih ada ya. Berikutnya atau MDKA. Di MDKA support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya, supportnya di 3.500 dan resistennya di 4.000. Jadi dia kurang lebih masih cukup bagus ya. Mau beli sekarang boleh tapi bertahap aja. Setiap lipatan 100 atau 200 mau tambah lagi silakan ya, belinya bertahap aja. Selama di atas 3.500 dia masih cukup bagus ya, intinya seperti itu ya. Itu dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya kita perhatikan area buying weakness saya sarankan di 3.300. Memang di sini belum dikasih ya, tapi kalau mau tunggu terdekatnya ya 3.500 atau mau beli sekarang sebenarnya sih masih cukup bagus lah ya. Ini memang sideways ini ya, tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3.900 tambah lagi, breakout ke atas 4.000 boleh tambah lagi ya. Kalau dilihat dari pergerakan kenaikannya ini kan Fibonacci extension 161,8% di 3.900 lebih sudah tercapai ya sebelumnya ya. Kemudian dia koreksi cenderung konsolidasi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4.000, ini targetnya bisa tinggi ya. Kalau menurut Fibonacci extension 261,8% bisa sekitar 5.400 ya di sini ya. Masih memungkinkan ya. Sebentar saya salah ketik. Jadi jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Selama dia trennya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Nah kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, itu ada 3 video, di video deskripsi di bawah ini ada 3 linknya ya. 3 link untuk video tersebut ya, untuk Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Kurang lebih cukup lah ya untuk MTKA. Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Minggu lalu dia masih higher low, higher high, higher close ya. Walaupun cenderungan mulai mengecil ya. Tapi kita lihat di sini resistance 10.700 lagi diuji ya. Sempat naik kemudian turun lagi. Kalau sudah punya sih pasang aja trailing stop. Kalau mau buy sekarang yang berani tipe buy high sell higher sebenarnya masih ada peluang ke 12.800 ya. Itu target dari ini kan rounding bottom, dia kan berhasil breakout ya. Kalau dia breakout target price berikutnya di 12.800, memang dekat ya. Jadi jangan terlalu banyak, kalau mau beli bertahap aja. Kalau misalnya takut-takut tunggu aja di area
buy weakness di 9 ribuan ya kalau berdasarkan support weekly-nya. Kalau berdasarkan grafik daily-nya di sini dia tertahan di 10.200 ya. Memang sebenarnya saya sudah sebutkan selama di atas 10.200 dia masih cukup bagus. Sempat turun ke bawah, kalau sudah kena cut loss atau stop loss, tunggu buyback-nya di area 9.000 aja. Buy on weakness ya. Kalau dia koreksi di bawah 9.000, berhasil rebound, barusan kita buy. Ya saya nggak doakan koreksi, mudah-mudahan masih bertahan di atas 10.200. Target dekatnya masih 11.500 dan 13.000 ya. Memang garis-garisnya untuk daily dan weekly agak sedikit beda ya. Jadi kurang lebih masih cukup bagus ya harapannya untuk Harum, mudah-mudahan aja lancar ya. Kurang lebih cukup lah ya. Berikutnya untuk Bumi ya. Di Bumi ini kenapa saya bahas, memang fundamentalnya Bumi ya, dari dulu memang ya walaupun ada perbaikan tapi saya rasa sih perbaikannya masih belum banyak ya. Reputasinya juga jelek, mungkin seperti itu dia susah naiknya ya dibandingkan yang lainnya. Tapi menurut saya di sini ya, saya lihat kayak selama dia masih ditutup di atas 66 ya, saya rasa dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 77 ya. Jadi yang mungkin yang mau trading batubara tapi yang mau yang murah, mungkin salah satu pilihannya adalah Bumi ini ya. Tapi dengan catatan ya, ini dia sebelumnya swing low-nya kan di 63 ya. Ini garis saya supportnya di 66 untuk weekly-nya. Kalau dia turun banyak 66 dan 63, lebih baik jual dulu ya, pasang stop loss di sana, 2 level. Mau buy sekarang silakan, pakai price berikutnya di 77. Kalau dia berhasil breakout ke atas 77, kemungkinan besar bisa ke 100. Paling tidak di sini ada checkpointnya ya, tengah-tengahnya di 89. Kalau dia naik lagi ke atas 89, mau tambah lagi silakan ya. Menurut saya sih masih ada peluang untuk naik lagi ya. Memang fluktuasinya tinggi. Kalau nggak berani fluktuasi tinggi ya pilih saham yang lainnya ya. Nah, untuk buy on weakness di sini saya sudah pernah gambarkan Fibonacci retracement-nya untuk Bumi. Dia di area retracement 61,8%, kurang lebih di area 71 ya. Jadi kalau di bawahnya itu dia masih resiko. Kalau mau buy, kalau dari weekly kan ya, mau buy sekarang sih boleh aja, asalkan pasang stop loss-nya di 66 dan 63 ya. Lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 72 ya, di sini kurang lebih ya. Kalau mau buy ya, naik ke atas 72 buy. Terus di sini kan ada high-nya di 74, swing high-nya. Naik ke atas 74 tambah lagi, naik ke atas 77 tambah lagi ya, targetnya di 81, 89. Ya kalau dia berhasil naik ke atas 81 ya kemungkinan besar dia bisa sampai ke 89 ke atas, bahkan breakout ke atas 100 ya, seperti itu ya. Memang kecenderungan sideways di bawah ya. Jadi yang suka kurang lebih buy on weakness ya, mungkin mau buy sekarang silakan. Karena ini area buy on weakness sebelumnya ya, sudah kena terus dia berhasil rebound ya. Pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya bagi yang sudah beli di bawah ya, di 66 dan 63. Saya rasa sih untuk kedepannya masih ada peluang untuk naik lagi ke paling tidak ya 81 lah ya, masih ada peluang ya. Tapi tentu saja resikonya dia memang tinggi ya, ini volumenya cenderung rendah dan datar ya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa kembali lagi breakout ke atas ya untuk Bumi ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk emiten yang berhubungan dengan tambang ya, terutama batu bara. Ada satu lagi tadi yang MDKA ya, yang biasanya sentimennya ke emas ya, tapi belum tentu emas ya untuk MDKA ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk analisa saham mingguan. Jangan lupa kalau yang barusan join, jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video baru. Kemudian kasih komentar ya kalau ada saran atau ada pertanyaan atau hanya mengenai sekedar mengucapkan terima kasih ya, karena semakin banyak saran semakin banyak komentar ya, harapannya video ratingnya semakin naik, banyak yang nonton, banyak yang beli, kita profit bersama ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, seperti biasanya saya akan doakan selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak.